Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Maksus dan Pak Amron yang akan melakukan Siang. demonstrasi konseptual yaitu tentang coaching. Untuk Pak Maksus, kira-kira penilaian apa saja nanti percakapan hari ini yang akan nanti dijadikan sebagai dasar percakapan dalam penilaian coaching ini Pak Maksus? Yang jelas ini akan kami gali permasalahan yang ada dan coba menyelesaikan permasalahan yang eh, yang ada pada coach. Dari kompetensi coaching yang ada yaitu dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu ada apa lagi itu Pak Maksus? Pertanyaan berbobot ini mungkin. Ya, pertanyaan berbobot ini ya, kemudian Bang Koce ya. Iya. Kira-kira apa ini yang perlu dikembangkan yang paling utama ini? Pressing penuh ya, kami akan berusaha pressing penuh karena memang tadi ingin menggali apa permasalahan yang ada pada coach dan keterlibatan coach nanti dalam proses pencarian penyelesaian masalahnya, Pak. Dan spesifiknya lebih apa ini, Sus? Yang paling utamanya spesifiknya adalah tadi konsentrasi penuh. Karena di sini saya mengarahkan coach untuk mencari solusinya sendiri. Mengarahkan coach untuk mencari solusi ya Pak Maksus ya. Iya. Memberdayakan coach berarti ya Pak Maksus. Iya, memberdayakan coach. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ini? Bila mana coach itu sudah diberdayakan itu kalau kondisinya bagaimana ini Pak Maksus? Indikatornya yang jelas coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan dengan istilahnya bisa menemukan cara menemukan solusinya dan bisa mengaktualisasikan segera. Berarti sudah siap ya Pak Maksus ya semuanya untuk rencana coaching hari ini. Ya, semoga siap, disiap-siapkan. Monggo Pak Maksus, waktu dan tempatnya saya berikan ke Pak Maksus dan Pak Amron untuk mulai proses praktek dari demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu coaching. Silakan, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Thoyibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maksus. Alhamdulillah bisa bersua kembali ini walaupun di dunia apa ya maya apa namanya Pak? Betul, dunia maya, luring, daring, dalam daring, betul Pak Maksus. Ya ini tumben ya, jadi saya ini pengen ngobrol-ngobrol lah sesekali sama Pak Maksus, walaupun jarak memisahkan kita, tapi kan teknologi ini bisa memperpendek jarak kita, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Komunikasi tetap terjalin ya Pak? Betul Pak Maksus. Semoga Bapak senantiasa sehat. Amin. Selalu. Ngomong-ngomong ini kira-kira bahan apa ya yang untuk bisa dibicarakan hari ini Pak? Oh iya. Jadi gini nih Pak Maksus, saya punya sedikit problem ya yang kepengen sedikit tercerahkan ya, bukan sedikit malah banyak tercerahkan. Nanti kalau sudah ngobrol sama Pak Maksus, siapa tahu Pak Maksus nanti bisa punya ide ini untuk mencerahkan problem yang ada pada saya. Jadi gini Pak, saya kan guru matematika yang mengampu kelas 10 dan kelas 11 ya. Jadi dua jenjang saya harus mengampu. Dan ternyata untuk tahun ajaran kemarin kan sekolah saya termasuk sekolah penggerak dan harus atau wajib melaksanakan kurikulum merdeka.
Namun yang wajib itu kan kelas 10 gitu loh. Yang wajib kelas 10. Sedangkan kelas 11 dan kelas 12 masih harus melanjutkan kurikulum 2013. Tapi saya bingung nih, kadang-kala kurikulum merdekanya ini juga kayaknya kepengen nih saya imbaskan ke kelas 11, saya implementasikan ke kelas 11. Cuman gimana ya Pak caranya ya Pak ya? Gitu Pak. Jadi saya bingung Pak. Waduh, idenya cukup luar biasa ini. Benar-benar guru profesional temenan ini yang perlu kita gelar. Saya tidak salah ngobrol dengan Pak Amron ini ya. Lah enggak, ini juga bingung kok Pak. Ya kita namanya kita di sini ngobrol kan tidak hanya untuk ya sekedar sharing saja. Saya tidak akan berusaha apa ya istilahnya kita berbagi lah Pak. Oh namanya kita kan sesama seprofesi, mungkin ada yang lebih dimiliki saya bisa ditularkan dengan ada mungkin yang kekurangan di saya bisa melengkapi yang ada kekurangannya di diri saya. Jadi ada kesempatan ini, saya sangat bersyukur ya bisa Bapak bisa komunikasi dengan saya. Semoga ini permasalahan ini bisa kita coba cari titik temunya apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ingin mengimplementasikan kurikulum Betul. Merdeka. Merdeka Kita ini kelas yang 11. saya ambil dari penyampaian tadi, tujuan Bapak sungguh luar biasa, ingin mengaktualisasikan ke istilahnya mengimbaskan ke kurikulum yang sebelumnya. Jadi integrasi antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13, ya kan, ini kan seperti itu. Karena Bapak ini kebetulan tahun ini mengampu dua jenjang yang memiliki Beda kurikulum. beda kurikulum itu tadi. Ini suatu tantangan buat kita. Betul Pak, iya. Apalagi diantaranya nanti kan anak-anak didik kita yang terutama yang sekarang kurikulum 13 begitu lulus dari jenjang berikutnya kan mungkin akan mengikuti kurikulum Merdeka juga di kampus juga akan sama seperti itu dari SMA nanti akan menggunakan kurikulum Merdeka untuk kampus kan seperti itu sehingga paling tidak anak-anak nanti kan bisa walaupun di jenjang sebelumnya masih menggunakan kurikulum yang lama nanti tidak kaget di saat kuliahnya nanti luar biasa Bapak ini sangat membuat saya tertarik ini. Ini dari kira-kira tadi menurut Bapak langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan ini untuk yang coba mungkin akan saya gali sehingga nanti saya juga akan melengkapi langkah-langkah kira-kira permasalahan yang ada sudah Bapak lakukan langkah-langkahnya. Jadi yang selama ini sudah terjadi itu kelas 11 itu hanya jadi apa namanya ya pelengkap Pak. Jadi ketika ini contohnya misal nih kelas 10 pada melaksanakan proyek penguatan profil belajar Pancasila yang salah satu dari ciri khas kurikulum Merdeka itu nanti kelas 11 itu biasanya diimbaskan, terutama apa namanya kalau pas gelar karya saja itu Pak. Jadi kayak misal kemarin itu proyeknya kayak ada kearifan lokal yang kelas 10 itu ada pagelaran dan bazar makanan tradisional itu nanti kelas 11 untuk mengisi waktu dan biar rame, biar nanti kelas 11 itu dilibatkan, mereka juga menggelar bazar makanan, tapi nggak bazar makanan tradisional, tapi bazar makanannya yang modern itu. Itu salah satunya. Yang lain juga kehadang, ini saya jadikan eksperimen ini Pak. Kira-kira boleh nggak ya eksperimen? Jadi misal kayak pembelajaran diferensiasi itu mumpung saya di kelas 11, sekalipun mereka sebenarnya kurtilas, saya coba nih terapkan pembelajaran diferensiasi di kelas 11. Itu sebenarnya maksud kayak gitu. Saya ingat gitu, saya Pak. sementara itu dulu ya Pak. Jadi
sebenarnya kan Bapak sudah tadi melaksanakan ketakutan Bapak tadi sudah sebenarnya sudah dilaksanakan. Cuman apakah itu istilahnya legal atau formal, enggak kan? Intinya pada hakikatnya kurikulum sebenarnya sebelumnya dengan yang kurikulum Merdeka intinya kan hampir sama Pak. Cuman lebih kurikulum Merdeka ini kan ditekankan untuk ke peran serta anak. Kalau kurikulum dulu kan kompetensi secara umum. Nah, sekarang bagaimana Bapak melengkapi dua-duanya? Nah, itu Bapak sudah menyampaikan tadi dari permasalahan tadi, Bapak sudah menggiring anak-anak untuk lebih proaktif dalam kegiatan kurikulum Merdeka, walaupun tadi Bapak sudah di kurikulum sebelumnya, di kurikulum yang diajarkan itu belum memakai kurikulum Merdeka, tidak ada salahnya. Dan itu karena misal di kelas 11 itu nyoba pakai diferensiasi gitu ya. Iya, tidak masalah. Itu malah lebih bagus. Itu malah bisa dikatakan Bapak kalau bisa dikatakan itu berenang sambil menyelam. Iya, berenang sambil menyelam. Mandi sekalian. Jadi istilah menurut kami itu seperti itu, Pak. Iya, tapi bingung ya, Pak. Tadi kan berarti itu sih, soalnya kalau yang gelar karya kan sebenarnya mereka hanya nimbrung. Iya. Nggak ada ininya, nggak ada pelatihannya, nggak ada apa-apa, mereka hanya nimbrung itu. Kira-kira kalau yang selain itu apa lagi ya, Pak ya? Saya juga bingung ini gitu loh. Oh iya. Tadi berarti melibatkan anak-anak ya, yang istilahnya seolah-olah kurikulum Merdeka, tapi anak-anak itu menurut Bapak tadi yang mengidentifikasi adalah dengan istilahnya melibatkan anak-anak yang kurikulum sebelumnya untuk berperan serta dalam kurikulum Merdeka. Itu salah satu cara yang usaha yang sudah mulai kelihatan. Jadi kan bisa dikatakan yang perlu ditekankan di sini kira-kira yang tadi saya ambil adalah hambatannya, kira-kira yang perlu ditekankan. Bapak cari aja kira-kira hambatan apa yang membuat menjadi permasalahan itu apa, dari apa yang Bapak tadi sudah diaktualisasikan, dicoba permasalahan, kira-kira hambatannya, permasalahannya akan timbul kira-kira apa? Sebenarnya permasalahan nggak ada. Istilahnya nanti kalau misalnya saya seperti itu juga kan sah-sah saja gitu, kata Pak Maksud juga gitu ya. Cuman kira-kira apa lagi gitu loh. Saya lagi bingung nih yang bisa untuk mengimplementasikan atau biar kelas 11 itu juga banyak imbasnya, juga bisa secara nggak langsung itu melakukan kurikulum Merdeka gitu. Berarti kan coba tadi Bapak sudah mencoba menyampaikan tadi dengan pengimbasan dengan melibatkan siswa. Nah, kira-kira langsung ya. Secara tidak langsung sudah kan. Kira-kira langkah apa Bapak, langkah lain kira-kira yang menurut Bapak pas untuk dilaksanakan selain tadi? Karena sebenarnya banyak ya, pada hakikatnya pembelajaran yang Bapak sudah mungkin dalam pembelajaran, prosesnya tadi pembelajaran diferensiasi kan Bapak sudah menyampaikan di kurikulum sebelumnya kan belum mengenal pembelajaran diferensiasi dengan salah satu pengimbasan kan seperti itu tadi Bapak sudah melakukan itu. Langkah berikutnya satu tadi berusaha mengaktifkan, yang kedua tadi berusaha menggunakan pembelajaran yang digunakan saat kurikulum Merdeka, dan efeknya bagaimana? Kan sudah berarti ada dua cara sudah Bapak temukan. Nah, kira-kira apa lagi yang menurut Bapak bisa menunjang itu rencana Bapak? Apa ya Pak ya? Ya kalau diferensiasi itu anak-anak suka tuh, kata kelas 11 itu asik nih Pak itu ya. Kita pembelajaran kayak gini asik gitu. Mungkin yang lain apa nanti Pak saya ingat. Refleksi ya Pak ya. Jadi saya sering refleksi juga nih sama kelas 11, bukan hanya kelas 10. Refleksi ya, refleksi. Jadi kalau setelah pembelajaran biasanya saya minta
refleksinya bagaimana anak-anak gitu ya. Iya, Itu juga termasuk pengimbasan ya Pak ya. iya perlu itu Oh betul iya itu. iya, Hmm. Mungkin ada yang refleksi. lain yang bisa dituliskan tadi kan, di kurikulum Merdeka kan menekankan kepada anak. Nah, Nah, coba yang susah ini kira-kira. Pak, yang susah kira-kira ini bisa enggak ya? Maksudnya secara langsung itu anak berproject gitu loh. Kalau kelas 10 kan jelas melakukan P5, project itu sah. Kira-kira biar saya bisa ke kelas 11 gimana ya Pak ya? Ini bingung ini Pak. Biar anak-anak itu melakukan project juga kelas 11 gitu. Hmm, nah itu. Mungkin ini yang perlu Bapak lakukan ini Pak. Hmm. Ya. Di antaranya mengintegrasikan pembelajaran tadi berfokus pada proyeknya. Mungkin pembelajarannya seperti itu. Kalau di kurikulum Merdeka kan secara umum ya sudah Hmm. terprogram. Nah, ini kita selipkan mungkin salah satu untuk itu mungkin kira-kira. Kalau menurut saya loh Pak, kira-kira menurut Bapak gimana? Kalau dicobakan itu seperti itu. Kalau selain pembelajaran boleh nggak Pak? Maksudnya Boleh. acara gitu. Iya, Oh acara boleh boleh. ya Pak ya? Boleh. Nah kayak misal nih kemarin nih ada acara peringatan Hari Besar Islam ya, Isra Iya, Mi'raj gitu. iya. Itu termasuk boleh nggak Pak? Seperti Boleh. project dianggap bisa ya Pak ya? Bisa. Dan kebetulan kalau kemarin saya lihat sih untuk project, apa namanya bukan project, peringatan Hari Besar itu ya yang jadi panitia lebih ke kelas 11 dan 12 nih yang notabene bukan kurikulum Merdeka. Berarti itu juga termasuk bisa dikatakan project juga ya Pak ya? Iya, bisa. Karena memang yang berperan semuanya anak-anak, Bapak Ibu Iya. guru hanya jadi ini saja nih, jadi audiens ketika Pak Yainya turun. Jadi semuanya pengisi acaranya adalah anak-anak, pembawa acaranya, dan lainnya. Itu berarti bisa ya Bisa. kami katakan sebagai project Iya. Jadi yang ada di sebenarnya kan kurikulum. hakikatnya kurikulum hanya menurut kami ya, apa yang kurikulum Merdeka adalah penguatan dari kurikulum 13. Jadi implementasinya sebenarnya kita tinggal cara kita saja. Nah, mungkin kalau kurikulum Merdeka seperti ini dan kurikulum 13 seperti ini. Jadi Bapak sudah melakukan semuanya sebenarnya caranya. Langkah-langkahnya sudah, implementasi sudah Ya bagus. sebenarnya ini bukan saya tapi sekolah nih. Jadi kalau kalau saya kan mungkin di kelas ya secara Iya. pas pembelajarannya saya saja. Hmm. Kalau itu kan tadi kemarin kayak gelar karya pas projectnya kelas 10, anak-anak kelas 11 nimbrung. Ini kan memang proyeknya sekolah gitu. Sama Iya. pas kemarin juga peringatan Hari Besar Islam juga proyeknya sekolah. Kalau saya mungkin tadi ya hanya pembelajaran diferensiasi saja ini yang sudah pernah saya coba terapkan di kelas 11 dan itu ternyata oh iya termasuk kurikulum Merdeka juga. Iya. Paling Ya tidak kan Pak. tadi apa yang tadi disampaikan Bapak, langkah yang pertama adalah pengenalan. Mungkin Ya. kalau kurikulum 13 secara umum, apa yang 13 secara umum, kalau Mm-mm. yang kurikulum Merdeka secara individual proyeknya. Kalau mungkin kalau yang di kurikulum 11 namanya juga pengenalan, pengimbasan kan tidak harus seperti itu, harus 100%. Mm-mm. Kita harus tetap koridor kurikulum yang ada harus kita tetap jalankan. Nah, makanya supaya anak kenal diantaranya tadi yang sudah langkah Bapak tadi kan sudah nyampaikan. Ya. Nah, kira-kira dari langkah-langkah itu yang sudah Bapak tadi ada berapa? Tadi satu pengimbasan dengan berusaha, kan sudah Iya, tiga. kira-kira sudah Mm. direncanakan akan kapan dilaksanakan? Ya kalau itu kan sudah terlaksana ya Pak. Mungkin berikutnya berarti biar Iya, lebih mantap di kelas 11 maupun kelas 12 mungkin berikutnya kalau ada acara-acara yang istilahnya bisa dilaksanakan dan dipanitiai oleh anak-anak mungkin kayak nanti mungkin halal bihalal gitu ya Pak ya. gitu mungkin. Nah itu nanti mungkin anak biar yang berperan lagi ya. Jadi mereka secara tidak langsung bisa berperan seperti layaknya project gitu ya. Anak-anak kelas 11 dan kelas 12 yang dilibatkan, yang berperan seperti kelas 10 melakukan kegiatan Iya. project begitu ya Pak ya. Iya. Jadi ada pemahaman terhadap anak-anak seperti itu. Kalau kurikulum ini Oke. seperti ini, jadi istilahnya kan untuk kelas kurikulum yang di tingkat yang belum berlaku kan itu pengenalan bahwa nanti suatu saat kamu kalau sidang berikutnya akan seperti itu. Jadi istilahnya imbasnya adalah pengenalan. Siap, 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 siap. Tadi sudah dilaksanakan sebagian dan Iya. kira-kira kalau menurut Bapak itu
itu strategi itu menurut Bapak pas enggak? Ya pas ya, kemungkinan itu nanti biar yang penting tadi pengenalan ya, dan Iya. setidaknya anak-anak itu berperan secara langsung. Kalau pembelajaran di kelas saya mungkin nanti lebih sering ya tadi dilibatkan gitu. Mm. Pas Pak, ya. Nah, itu. Jadi tinggal Bapak ditekankan nanti di pembelajarannya, aksinya bagaimana. Iya. Kira-kira kalau Ya, yang di ya. pembelajaran, Bapak kira-kira targetnya akan dimulai coba kapan? Kalau pembelajaran kan ya nanti kalau pas setiap kali pertemuan ya ini kan Hmm. besok juga libur ya Pak ya anak-anak. Iya. Jadi nanti kalau pas eh, setelah kelas 12 US ujian sekolah dan anak-anak sudah masuk ya nanti langsung untuk kelas 11 kita coba aplikasikan apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka seperti pembelajaran diferensiasi, refleksinya nanti coba kita terapkan ke mereka gitu Pak. Jadi pembiasaan itu yang perlu juga dikembangkan. Kira-kira pembiasaan-pembiasaan di kurikulum Merdeka juga bisa sebenarnya Pak. Yang ada ya, yang mungkin apa? Menurut kira-kira pembiasaan-pembiasaan apa yang ada di kurikulum Merdeka yang bisa kira-kira diterapkan di kurikulum di atasnya Pak? Yang menurut Bapak baik. Iya. Satu tadi refleksi, refleksi itu kan ternyata juga baik buat saya sebagai pengajar, juga baik buat anak-anak bisa mengkritisi gitu ya Pak ya. Yang berikutnya mungkin budaya 5S ya Pak ya. Budaya 5S Ya. itu kan seperti kalau sebelum apa namanya pembelajaran mereka salam kepada gurunya, juga senyum gitu ketika temu dengan gurunya itu mungkin nanti juga bagus, itu budaya-budaya bagus. Jadi budaya positif nih. Budaya positif iya gitu. Mungkin itu Pak. Nah sekarang kira-kira ketercapaian menurut kalau tadi apa rencana tadi kira-kira keberhasilan dapat diukur keberhasilan enggak? Yang mana Pak? Yang usaha-usaha tadi kalau dilaksanakan mengukur tingkat keberhasilannya bagaimana? Iya, iya bisa. Nanti kalau sudah terlaksana ya Pak, Iya. bisa Pak. Ya saya tunggu ini itu nanti usahanya. Iya. Kira-kira Nah, komitmennya untuk rencana tadi bagaimana? Komitmen yang Bapak? pasti, yang pasti nanti masuk di RPP ya Pak. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya coba masukkan kayak budaya 5S-nya di kelas 11 juga gitu. Sama refleksinya. Kalau pembelajaran diferensiasi mungkin nggak bisa diterapkan seluruh pertemuan ya. Jadi nanti Iya. hanya beberapa kali saja. Tapi yang mungkin setiap kali pertemuan nanti refleksi sama mungkin budaya 5S-nya dulu lah. Jangan banyak-banyak. Yang penting kan setidaknya kurikulum Merdeka esensi positifnya ada yang terimbaskan di kelas 11 gitu Pak. Segera Pak kalau sudah masuk Pak nanti. Ya, ditunggu ini nanti. Ya. Kira-kira pihak-pihak yang akan mendukung Bapak ini siapa saja kira-kira yang perlu Ya tentunya dilibatkan? nanti itu ya, tentunya anak-anak ya nanti. Anak-anak yang saya ajar yaitu kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2 yang nanti saya coba apa namanya aplikasikan. Untuk itu mungkin kerjasamanya biar saya nggak lupa nanti wali kelas mereka itu. Wali kelas mereka coba saya nanti japri ya biar saya coba dong mau mengaplikasikan ini ke anak binaannya Bapak atau Ibu mungkin itu Pak. Mereka wali kelas Pak. Iya, ya, selamat Pak. Kira-kira gimana sudah bisa menemukan Iya, permasalahan iya, iya. Siap. solusinya? Sudah Menurut Pak, ini sedikit tercerahkan ini. Banyak tercerahkan malah nih. Jadi nanti ternyata bisa juga ya mengimplementasikan apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka di kelas 11 yang notabene mereka masih kurikulum 2013. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti Iya, kita jumpa lagi lain waktu kita bisa iya, berbagi pengalaman iya. Bapak tentang pelaksanaan tadi rencana Bapak bisa Siap. kita sharing untuk orang lain juga. Hmm. Terima kasih juga Pak Maksus atas waktunya sehingga saya bisa mendapatkan ide-ide atau yang masih ragu ternyata jangan ragu lagi nih untuk itu nggak apa-apa gitu ya tentang Iya,
implementasi kurikulum 2013, salah, implementasi kurikulum Merdeka kepada mereka yang notabene masih kelas 11-12, kurikulumnya kurikulum lama. Oke, terima kasih Pak Maksus. Pak Amron, semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Maksus dan Pak Amron yang sudah melakukan demonstrasi konseptual yaitu tentang coaching. Jadi saya amati benar-benar luar biasa. Pak Maksus berusaha mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi yang benar-benar nanti bisa digunakan untuk pelaksanaan bagi coach itu Bapak Amron. Ini Pak Maksus ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu kaitannya tadi saat melakukan coaching, yaitu apakah ketercapaian tadi ya yang akan dicapai adalah memberdayakan coach ya. Nah ini apakah tadi sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Maksus atau bagaimana ini Pak Maksus? Tolong ceritakan pemberdayaan coach tadi, apakah sudah sesuai atau belum? Terima kasih Pak. Saya anukan ya Pak di sini tidak 100% saya. Menurut diri saya itu tidak 100%. Karena tadi saya yang diharapkan adalah bisa memberdayakan 100%, apa istilahnya memberdayakan penuh coach untuk mencari solusinya. Tapi kadang-kala ke jiwa saya sendiri masih terlalu ada sedikit dominan, masih tetap memasukkan unsur-unsur penyelesaiannya. Itu yang menurut saya menjadi kelemahan saya. Yang perlu pembelajaran lagi. Terima kasih. Tapi secara umum coach itu menurut kami bisa sedikit ditemukan, bisa mencari menggali langkah-langkah yang perlu diselesaikan dari masalah. Solusinya sudah ditemukan oleh coach sendiri. Benar sekali Pak Maksus. Tadi saya amati juga memberdayakan coach untuk mencapai solusi. Tadi Pak Maksus sudah bisa menyampaikan memberdayakan coach sehingga dapat ada solusi dari coach untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada kelas 11. Jadi sudah ada seperti memberdayakan pembelajaran berdiferensiasi ataupun tadi ada pembiasaan 5S kalau nggak salah itu ya. Iya. Itu kayaknya udah sesuai itu Pak Maksus. Jadi dari tadi kompetensi yang ingin dicapai dalam latihan coaching ini juga mendengarkan aktif. Pak Maksus sudah mendengarkan dengan baik, pertanyaannya juga sudah terbuka, berbobot, itu sudah bagus Pak Maksus. Paling sedikit pertama awalannya mungkin ya Pak Maksus waktu menggali permasalahan itu yang mungkin Pak Maksus sedikit agak lumayan luas lah. Mungkin untuk mengkerucut ya Pak Maksus ya. Iya, betul itu. Kerucut pada permasalahan. Ini Pak Maksus, untuk berikutnya kompetensi apa ini yang perlu dikembangkan terus untuk Pak Maksus ini biar mahir dalam bercoaching ini Pak Maksus? Pembiasaan Pak, ini pembiasaan yang perlu, berarti memperbanyak ini literasi untuk kami membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach nanti bisa kami arahkan sepenuhnya untuk menggali dari coach. Karena terus terang tadi kami sempat tidak bisa mengendalikan karena mungkin keterbatasan pertanyaan-pertanyaan yang terbatas itu. Sehingga perlu kami belajar lagi dan membiasakan lagi Pak untuk senantiasa ini ditingkatkan kemampuan coachingnya itu Pak. Iya Pak Maksus, sangat tepat sekali kayaknya tadi dengan pembiasaan-biasaan, mungkin dengan membaca literasi-literasi yang kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya Pak Maksus ya. Yang kadang-kala memang dibutuhkan seorang coaching. Kalau coachingnya masih kadang-kala hal baru kita nggak pahami, akhirnya juga kadang-kala juga bingung juga sebenarnya. Saya juga sama Pak Maksus, saya juga terus belajar agar nanti kompetensi coaching kita ya bareng-bareng juga bisa meningkat. Betul Pak. Intinya penyajian Pak Maksus tadi tentang sebagai coach sudah sangat baik, sudah terpenuhi alur Virta.
baik tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi ke coach, dan juga menemukan solusi dari peristiwa coaching tadi, Pak Maksus. Saya rasa itu, Pak Maksus, yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan observasi dari coaching yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Maksus dan Pak Amron yang sudah mengaktualkan dari apa yang sudah yaitu kaitannya dengan coaching ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Thoyib.